Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron laka ya Allah wa tasliman alaika ya Habiballah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, saya buka pidato hari ini ya dengan sebuah pantun. Dengarkan. Lebaran makan ketupat, ketupatnya dicampur opor ayam lezat. Hai Mbak dan Mas, apakah hari ini udah sholat? Awas loh, nanti kita bakal ditanya di akhirat. Kalau pantun itu garing, tidak apa-apa, tidak masalah, no problem. Karena saya sendiri juga baru belajar tadi subuh. Jadi ya, slow aja lah. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai sholat. Sebagaimana yang kita ketahui tentang sholat adalah tiangnya agama. Benar apa benar? Ayo. Ya benar toh, tentu sangat-sangat benar bahwa sholat adalah tiangnya agama. Ya ibarat sebuah bangunan yang tidak punya tiang. Apakah bangunan itu kuat? Atau tidak bisa berdiri? Ya toh, oleh sebab itu, marilah kita jangan meninggalkan sholat biar gak oleng seperti bangunan tadi. Sholat menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga mendekatkan diri kita kepada Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi di sini kudu ingat dan kudu paham tentang sholat. Jangan cuma membacanya saja. Kerjakan sholat bukan sekedar sujud, rukuk, dan gerakan tanpa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal si fulan sholat, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro subhanallahi bukratan wa asilah. Kemudian ketika si fulan selesai sholat, dalam hatinya ada yang bertanya, tadi ngomong apa sama Allah? Lalu dia menjawabnya, tidak tahu. Loh, astagfirullahaladzim. Menghadap ke Allah kok gak tahu sih apa yang kita bicarakan? Itu gimana toh si fulan itu? Sebaiknya ketika sholat itu tahu apa yang kita bicarakan, tahu apa yang kita ucapkan. Misal nih, ketika mulut mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka hati ikut mengartikan, ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian otak kita meluruskan terkait rasa kasih sayang Allah kepada kita. Jadi sholatnya berbicara pakai mulut, hati mengartikan, dan pikiran meluruskan, serta badan bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam rukun sholat. Dengan begitu, insya Allah sholatnya ya bisa khusyuk, tenang, damai, dan faham apa yang kita bicarakan sama Allah. Itu pun lebih baik ketimbang cuma jungkir bolak-balik saja, gak karuan, dan mengucap bacaan tanpa tahu arti dan maknanya. Intinya, pelajarilah arti dan makna bacaan sholat. Jangan cuma hanya menghafal Arabnya saja. Dalami, pahami, dan sampai kalian benar-benar tahu.
Masa iya, saya contohkan nih, masa iya ngadep guru di sekolah saja kita tahu apa yang kita bicarakan, terus ngadep sama Allah kita malah gak tahu dengan apa yang kita baca dalam sholat. Kan ya nemen toh, parah banget. Ih, astagfirullahaladzim. Alangkah lucunya kalau kita hanya gerak hafalan saja. Teman-teman hadirin yang terhormat, kita diberi otak untuk berpikir. Cobalah untuk berpikir, sholat itu ibadah wajib tiap hari. Disitulah kita menghadap, mengadu, dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan saat yang berharga itu malah kita permainkan. Kaki terpeleset hingga memar, jatuhnya di daerah Kemang. Meski kajian ini, majelis ini hanya sebentar, tapi patut untuk dikenang. Pergi tamasya bersama Bunda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa, terima kasih telah hadir dalam majelis ini. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu, panggillah saya lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.